Petugas Satlantas Polres Ngawi merazia 7 pemudik asal Jakarta yang bersembunyi di dalam mobil. Sempat viral karena kerumunan pembeli, aktivitas di Pasar Giung, Kemayoran kini kembali normal. Seorang bocah di Bima, Nusa Tenggara Timur yang ditemukan tewas tergantung di depan rumahnya telah dimakamkan. Halo, selamat malam pemirsa. Selain informasi tadi, kami juga akan menyuguhkan persiapan masyarakat menghadapi kondisi kehidupan baru di tengah pandemi virus corona. Bersama saya, Mirta Suri, inilah Aidis Malam selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, seorang pasien dalam pengawasan yang tengah diisolasi tewas setelah melompat dari lantai 4 Rumah Sakit Hermina, Jakarta. Polisi masih menyelidiki motif korban melakukan aksinya tersebut. Sepekan jelang Lebaran, arus lalu lintas di gerbang tol Cikarang Barat terpantau lengang. Polisi tetap memeriksa kendaraan yang melintas pada operasi penyekatan jalur tol. Kendaraan yang melintas didominasi oleh mobil pribadi dan angkutan logistik. Terjadi penurunan jumlah pelanggar dibanding hari sebelumnya. Pengendara yang melanggar akan diminta petugas untuk putar balik menuju ke Jakarta. Sementara itu sejumlah polisi masih terus berjaga di tol Cikupa, Banten untuk menertibkan kendaraan yang masih nekat mudik di tengah masa PSBB. Hingga 7 hari jelang Hari Raya Idul Fitri masih ada 81 pelanggaran yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini di lokasi penyekatan pemudik, sudah ada Ririn Oktaviani di tol Cikarang Barang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan juga Bayu Pradana di tol Cikupa, Tangerang, Banten. Kita ke Ririn terlebih dahulu. Ya, Ririn, bagaimana arus lalu lintas di sana saat ini? Baik, terima kasih Bayu Pradana atas laporan langsung Anda dari gerbang tol Cikupa, dan sebelumnya dari Ririn Oktaviani dari gerbang tol Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan kalian. Dan pemirsa, keberangkatan kereta di Stasiun Gambir hanya beroperasi selama 2 hari sekali. Kebijakan ini dilakukan mengingat jumlah penumpang kereta di masa pandemi COVID-19 yang masih minim. Berdasarkan evaluasi dan perkembangan di lapangan selama beberapa hari beroperasi, akhirnya PT KAI memutuskan hanya memberangkatkan kereta api jarak jauh dengan selang 2 hari sekali. Keberangkatan dari Stasiun Gambir hanya menuju Surabaya melalui jalur utara dan selatan hanya pada tanggal ganjil. Sementara kereta dari Surabaya menuju Jakarta diberangkatkan setiap tanggal genap. Selain itu, PT KAI juga mengurangi frekuensi perjalanan dan jumlah kereta api, sehingga setiap kereta jarak jauh hanya memberangkatkan 1 kereta eksekutif dan 1 kereta ekonomi dalam 1 rangkaian kereta. Pemirsa, ramainya pasar tradisional hingga kapasitas penumpang yang lebih dari 50% daya angkut mewarnai hari pertama PSBB Malang Raya. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Pemirsa, untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 di pusat perbelanjaan, pemerintah Kabupaten Cianjur menggelar rapid test di dalam pasar. Namun rapid test ini tidak dipedulikan warga yang malah lebih memilih berdesakan untuk berbelanja. Pemirsa, hari ini jumlah pasien positif corona mencapai 17.514 orang. Sementara itu 4.129 pasien sembuh dan 1.148 meninggal. Pemirsa, masyarakat diminta bersiap dengan kondisi kehidupan baru di tengah pandemi virus corona. Kehidupan baru yang akan dijalani dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Masyarakat Indonesia bersiap untuk menuju kehidupan baru di tengah pandemi COVID-19. Lalu bagaimana strategi menghadapi the new normal? Kami hadirkan cuplikan dialog dengan ahli epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono, dalam program iNews sore tadi. Pemirsa, di tengah larangan mudik di sejumlah daerah, berbagai cara dilakukan pemudik untuk pulang ke kampung halaman. Seperti di Ngawi, Jawa Timur, petugas merazia sejumlah pemudik yang bersembunyi di dalam mobil yang sedang diderek. Hari pertama penerapan PSBB di Malang Raya, banyak warga yang belum mematuhi aturan. Mulai dari ramainya pasar tradisional hingga kapasitas penumpang yang lebih dari 50% daya angkut. Jelang Hari Raya Idul Fitri, Pasar Tanah Abang ramai dikunjungi pembeli meski PSBB masih berlaku. Informasi selengkapnya sesaat lagi.
Pemirsa, setelah video keramaian pengunjung Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta jadi viral, malam ini aktivitas jual beli di pasar tersebut kembali normal. Dan berikut laporan reporter Ayu Jelita dan juru kamera Rizky Solehudin. Pemirsa, sepekan jelang Hari Raya Idul Fitri, Pasar Tanah Abang ramai dikunjungi pembeli. Meski menggunakan masker, namun pembeli mengabaikan protokol jaga jarak aman. Selain di Tanah Abang, keramaian juga terjadi di sejumlah pasar di daerah. Mereka mengabaikan aturan PSBB, mulai dari tidak menerapkan jaga jarak aman hingga tidak menggunakan masker. Warga Surabaya memiliki cara unik untuk mengingatkan warga tentang bahaya virus corona. Mereka membawa keranda jenazah sambil berkeliling kampung dan mendatangi kerumunan warga. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Pemakaman bocah yang tewas tergantung di tali jemuran depan indekos diwarnai tangis keluarga. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Petugas gabungan TNI Polri mengamankan peserta aksi balap liar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Seorang perwira polisi Wakasat Sabara Polres Jakarta Pusat ditabrak pebalap liar. Dua pria memberikan kotak sepatu berisi mayat bayi laki-laki yang baru lahir kepada seorang wanita di Jakarta. Namun kini petugas kesulitan mengungkap kasus tersebut karena minimnya saksi di lokasi kejadian. Pemakaman bocah yang tewas tergantung di tali jemuran depan indekos diwarnai tangis keluarga. Sementara pelaku pembunuhan dan pemerkosaan yang diduga tetangganya ini masih diperiksa di Mapolres Bima Kota. Akibat cemburu buta, seorang remaja di Kabupaten Malang, Jawa Timur tega menghabisi nyawa kekasihnya. Pelaku menghabisi korban dan membuangnya ke jurang. Pemirsa, sepak bola api menandai dimulainya tradisi malam likuran di Cirebon, Jawa Barat. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Pemirsa, sepak bola menjadi olahraga yang paling populer di seantero bumi. Nah, di Cirebon, Jawa Barat ada sepak bola api yang dimainkan di malam likuran Ramadan. Seperti apa keseruannya? Berikut informasinya untuk Anda. Berada di kawasan Asia Tengah, warga muslim di Kazakhstan menjalani puasa Ramadan hingga 17 jam lamanya. Untuk mencegah penyebaran corona, pemerintah membatasi aktivitas beribadah warga. Ramadan di Nur Sultan, ibu kota Kazakhstan, negara di kawasan Asia Tengah ini terasa berbeda karena pandemi corona. Meski mayoritas penduduknya muslim, namun suasana Ramadan kali ini tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya. Selama Ramadan, kegiatan beribadah di Masjid Hazrat Sultan yang merupakan salah satu masjid terbesar di kawasan Asia Tengah ditiadakan. Namun sejak 11 Mei lalu, pemerintah Kazakhstan mencabut aturan lockdown dan secara bertahap membuka pasar, bank, dan juga apotik. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana suasana Ramadan terkini di Nur Sultan, saat ini saya terhubung dengan Agung Saputra, warga negara Indonesia yang bekerja di Kazakhstan. Ya, selamat malam Mas Agung, selamat berbuka puasa. Ya, lalu bagaimana Mas tradisi puasa di sana? Apa benar durasinya memang selama 17 jam berpuasa ya? Ya, Mas Agung, kendala apa sih yang dihadapi saat puasa di perantauan? Ini kan bukan hanya soal perantauan dan juga puasa selama 17 jam, tapi kita sedang menghadapi pandemi corona. Lalu dengan sudah tidak adanya lockdown, apakah sudah ada sedikit kelonggaran atau polisi masih tetap berjaga di jam-jam malam? Kalau berada di tempat umum gitu untuk berkumpul berarti sudah bisa. Itu ada pembatasan jumlah orangnya begitu, Mas? Lalu apa harapannya, Mas? Ya, baik. Terima kasih Mas Agung atas waktunya. Semoga kita harapkan pandemi corona ini cepat berlalu. Pusat perbelanjaan di Thailand kembali dibuka usai ditutup selama 2 bulan. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut. Pemirsa, pusat perbelanjaan di Thailand kembali dibuka. Meski sudah dibuka, protokol kesehatan tetap diperketat. Pemirsa, bagi Anda yang ingin meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, bersama MNC Peduli, Anda bisa menyalurkan bantuan melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pemirsa, gudang pabrik pengolah minyak ganja di Los Angeles, Amerika Serikat terbakar dan meledak. 11 petugas damkar yang berusaha memadamkan api terluka
3 diantaranya kritis. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Malam. Akhirnya saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan iNews dari rumah Anda. Tetap jaga kesehatan, selamat malam, sampai jumpa.